Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi mau gulung si Miju yang kecil ya, yang kapasitornya 12 mikro. Jadi itu lompatan-lompatannya sama kawatnya sudah saya kasih tahu isiannya nanti. Jadi ini nanti isian kawatnya pakai kawat 0,40 untuk running dan starting. Lompatan 8, 10, 12. Jadi nanti ini mau kita bikin aslinya aja. Kita belum pernah gulung ini ya kawan-kawan. Salam dari saya Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan bagi kita yang belum mengenal saya ya. Ini dia nameplate-nya si Miju 1 PS 16 ya, 116 apa berapa itu. Jadi dia menggunakan kapasitor 12 mikro. Ini penggantinya nih. Yang aslinya itu 12 mikro juga. Jadi mau saya ganti 12 mikro juga. Ini tadi yang beli yang punya pompa air ya kawan-kawan. Jadi itu nameplate-nya kapasitor 12 mikro. Aslinya peta ya, itu jebol. Mungkin ini masalahnya macet di bagian depan. Jadi mungkin lengket, nggak mutar hingga kapasitornya yang jebol. Jadi sudah saya bongkar, saya dibelikan sama mama pula rujak, disuruh makan, jadi saya makan lah. Ini di hari apa nih ya, hari Rabu ya, di Rabu menjelang sore nih. Jadi pompa ini masuk di hari Rabu, jadi saya bongkarilah di Rabu sore. Mau saya press panin, jadi besok di hari Kamis sore. Jadi ini di Kamis sore saya targetkan biar bisa siap press pannya, lapisnya saya hitungan juga jumlahnya. Ini setelah sudah saya press pan, saya lapisin, tinggal saya mau menghitung jumlah gulungan. Bagi teman-teman yang mempunyai pompa air tipe seperti ini ya, mudah-mudahan tipenya sama ya. Tipenya harus seperti ini juga, menggunakan kapasitor 12 mikro. Isiannya tadi yang saya sudah buat. Jadi tinggal lihat aja lah teman-teman itu. Untuk 8, 10, 12 ya, 104, 114, 114, 96, 104, 105 ya untuk running. Menggunakan kawat 0,40. Saya belinya kawatnya 4 on ya teman-teman. Jadi kita beli kawat 0,40 nya 4 on. Satu jenis aja, jumlahnya aja, isiannya yang beda ya teman-teman. Kalau bila ada PR atau mempunyai gulungan seperti ini yang belum mempunyai catatannya, ini saya kasih catatannya lah. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan lah ilmu kita ini ya teman-teman. Teman-teman nggak usah hitung-hitung lagi, nggak usah cari-cari lagi jumlahnya. Ini udah saya kasih, ini udah saya gulungkan. Ini di hari Jumat ya teman-teman. Jadi kemarin Kamis sore sudah saya siapkan lapisan beserta isian kawatnya sudah saya hitung. Ini di Jumat menjelang ba'da Jumat ya, itu orang tua saya itu, mama saya tercinta, tinggallah seorang karena orang tua kami, ayah sudah berpulang. Jadi dia selalu menemani kami kerja di situ, melihat anak-anaknya yang 4 orang bekerja di rumah semua. Kami juga punya niatan kerja di rumah ini, mau melihat tiap hari orang tua kami ya, agar kiranya kami bisa melihat orang tua kami, bisa mengetahui lah tiap hari kabarnya orang tua kami, bisa menjaga mereka. Jadi keuntungannya kita bekerja di rumah orang tua kita sendiri, kita bisa melihat tiap harinya kesehatan orang tua kita. Dia bisa keluh kesahnya, kita bisa dengar. Jadi disitulah. Dan orang tua kami yang sudah berpulang mudah-mudahan juga bahagia dengan ngumpulnya kami bekerja di rumah ya, bersama kandung-kandung yang lain ya. Ini di Jumat, ba'da Jumat ya, sebelum Jumat ya. Jadi pagi saya tadi sudah ngelanjut untuk belanja kawatnya. Setelah saya belanja, saya kerjailah. Jadi ini targetnya Jumat ini saya mau selesaikan.
Kata si orang yang punya sih katanya Sabtu aja mau diambil katanya. Ya udah nggak apa-apa, mau Sabtu pun diambil, kalau kerjaan kita sudah siap kan enak kita ya kan. Jadi ini nanti setelah running sudah saya masukkan ya, kutub running sudah saya masukkan, tinggal kutub starting ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada sambungan kawat, emailnya nyambung putus, kita gosok lah, kita solder ya kalau nggak cukup kawatnya atau ada putus. Ini kami lagi diskusi sama adik yang nomor 3 yang tukang handphone tuh, adik saya tuh. Tadi kami malam cerita karena tadi malam kami dimimpiin di dalam tidur, kami didatangi sama orang tua kami yang telah berpulang. Alhamdulillah kami selama ini menginginkan kehadirannya di dalam mimpi. Tadi malam lah, di sekitar malam Jumat, kami dimimpikan, orang tua saya dimimpikan, adik saya juga dimimpikan dengan cerita yang berbeda. Jadi kami lagi ngobrol diskusi tentang itu ya. Kalau adik saya dimimpiin juga didatangi di dalam mimpinya, begitu juga saya didatangi dalam mimpi saya. Orang tua kami berpulang di bulan 7 kemarin di tanggal 15 ya. Jadi sudah hampir 3 bulan lah. Udah 3 bulan lebih lah ya, kurang lebih gitu ya teman-teman. Ini kami lagi diskusi, nanti kami sama orang tua kami ya, orang tua kami, mama kami di belakang itu lagi ikut diskusi juga. Kami rencana di tiap Jumat mau bakalan menghadirin pemakaman ayah kami lah, karena pemakamannya nggak jauh dari rumah atau dari bengkel. Jadi di setiap Jumat kami harus datang, kalau bisa menghadirilah ke pemakaman, membawa orang tua ya, sekalian bawa orang tua kita. Kita juga melihat untuk melepaskan kangen atau rindu. Mudah-mudahan ayah kami di sana juga merasakan kenikmatan yang luar biasa atas hadirnya orang-orang yang dicintai ya teman-teman. Jadi begitulah, kalau bisa teman-teman, bila kubur orang tua kita dekat atau family atau orang yang kita cintai, kalau bisa kita sering-seringlah melihat untuk melepaskan rasa kangennya kepada kita. Begitu juga kita melepaskan rasa kangen kepada orang yang sudah meninggalkan kita ya teman-teman. Kami sering di bengkel ya gini, sering ngobrol antara kandung sama kandung, karena orang tua kami mengajarkan kami itu jangan sampai terpecah lah. Dari kecil kami harus terikat ya, sampai sedewasa sini, sampai udah berumah tangga, kami harus mementingkan persatuan atau mementingkan persaudaraan lah daripada yang lain ya teman-teman. Ini saya sambil cerita lah, kalau gulungan mungkin di video-video saya sebelumnya saya sudah saya kasih tahu modelan gulungan Shimizu asli itu dari pabrikan, lompatannya seperti apa, sambungannya seperti apa, sudah ada lah di video saya sebelumnya. Begitu juga mungkin di video channel yang lain ya teman-teman. Ini video ini cuman saya mau memberitahu aja lah isian kawat sama besar kawat untuk tipe Shimizu yang modelnya tipe bit 116 atau berapa tadi ya, dengan menggunakan kapasitor itu 12 mikro. Jadi seperti inilah isiannya, sama daleman kawatnya seperti apa. Kalau lompatan saya bikin sambungan seperti awal lah, seperti pabrikan. Jadi ini kita cerita teman-teman untuk mengenali satu sama lain melalui channel kita ya. Kalau kami seperti itulah didikan orang tua kami itu, kalau bisa mempererat tali persaudaraan lah daripada yang lain ya. Jadi di sini kami teman-teman ada 4 orang. Di bengkel ini saya 2 orang, abang saya sama saya nomor 1 nomor 2. Kalau yang di sebelah lagi adik saya itu yang nomor 3 dan nomor 4 ya, untuk ngerjakan handphone sama cetak foto sama ngerjain komputer lah. Jadi tiap harinya kami di sini ngumpul di rumah ini, di bengkel ini, untuk selalu melihat orang tua kami, keadaan orang tua kami tiap harinya ya teman-teman. Jadi rasanya senang lah kalau sudah bisa tiap hari melihat orang tua kita sehat enggaknya, atau mungkin
dia mau cerita sama anaknya tentang apa gitu, kami bisa mengetahui di tiap hari kami ngumpul di rumah. Jadi niatnya kami kerja di rumah ini ialah untuk melihat kedua orang tua kami ya. Jadi mungkin sudah terlaksana lah cita-cita orang tua dulu mendidik kami seperti apa dulunya. Dari kecil kami memang harus tidak boleh ribut, tidak boleh mempeributkan atau mempermasalahkan hal yang, kalaupun ada hal yang kecil ya dianggap nggak ada, kalaupun ada hal yang besar ya diselesaikan secara bersama-sama lah. Ini sudah masuk ya kawan-kawan, starting yang kutub sebelah sudah masuk, tinggal kutub sebelah lagi teman-teman. Jadi ini nanti Jumat sore ini mau bakalan saya siapkan, masuk semua, saya ikat, saya sambung-sambungin, nanti saya serlak. Jadi di Sabtu pagi lah saya mau bakalan lanjut untuk memasangnya ya, karena di Sabtu pagi kan saya lagi nggak ada kerja, itu udah pas lagi kosong ya, jadi nggak apa-apa lah Sabtu pagi saya selesaikan. Karena ini janjinya memang Sabtu mau diambil, nggak tahu ya Sabtunya kapan, Sabtu siang atau Sabtu sore. Jadi ini udah siap nih ya, di Jumat sore sudah saya ikat, saya kerjakan, sudah saya sambung-sambung juga, sudah saya ikat bagian sambungannya, pengkabelannya sudah saya pasangi semualah, tinggal nyiram serlaknya ya. Jadi saya serlak nanti saya tinggal lah, karena ini saya juga mau pulang cepet juga di hari Jumat ini, mau anak saya lagi apa itu camping ya, camping di sekolahan yang nomor 2, perkemahan Jumat Sabtu lah kalau di sekolah itu, yang kapasitor jebol itu ya. Ini yang saya ganti lah, nanti bakalan saya pasang di luar aja, nggak usah di dalam karena nggak cukup. Nah ini di Jumat pagi nih, di Sabtu pagi ya teman-teman, saya lanjut, saya mau masang. Oh enggak, ini videonya kebalik teman-teman, maaf ya. Tadi yang sudah saya ikat rupanya kemasuk duluan, ini yang belum saya soderin ya, jadi videonya mungkin terbalik. Maaf kalau videonya kebalik, memasukkan ke sini ya. Ini proses saya mau nyoder lah, ini itu AC kapasitor yang merah ya, sambung ke kabel silver atau kabel apa itu abu-abu ya. Jadi tandanya teman-teman, kalau untuk tipe ini yang hitam AC langsung, yang merah AC kapasitor, lalu yang silver kapasitor. Jadi ada di dalam disambung 2 kabel, disambung AC kapasitor jadikan satu untuk pengkabelan penyambungannya. Kalau untuk yang di tipe 135E nya kan 3 juga keluar tuh kan. Kalau ini kan keluar 4, ini keluar 4 AC 2, kapasitor 2, tapi di dalam disambung langsung lah warna merah sama kapasitornya jadikan satu. Tapi kalau untuk tipe 135 keluarnya 3 tuh kabelnya biasanya. Ini keluarnya 4 ini. Jadi kapasitor sama kabel silver 1 sama merah digabung di dalam ya. Kalau untuk yang warna hitam itu AC langsung, kalau yang satu lagi kapasitor langsung. Ini di Sabtu pagi teman-teman, kita mau masang lah. Jadi kita paskannya dulu lubang baut ya. Jadi sebelum kita pasang, kita cocokkan dulu di lubang bautnya sesuai enggak. Kalau sudah sesuai, udah kena semua ke 4 baut, barulah kita tutup bagian belakang ya, tutup bagian belakang. Ini kita masih meraba-meraba di mana, inilah keahlian khusus Kang Kobel ya. Kalian khusus Kang Kobel itu meraba-raba di mana lubang, khusus pasukan khusus lah kok dibilang, di mana lubangnya pas. Kalau udah pas masuk semua 4 baru bisa kita tutup bagian belakang ya, tutup belakang. Ini kipas sudah saya pasang, sudah saya tutupin, sudah tinggal saya setelah mana yang lengket ya atau mana yang masih menggesut, kita posisikan lah bautnya. Kita tokok pun nggak apa-apa lah, tokok-tokok dikit lah, tokok-tokok tipis-tipis saja biar supaya bisa lancar ya teman-teman untuk putarannya. Jadi ini sudah saya pasangin, saya mau bakal tes dulu kapasitor yang
Tadi mau saya tulislah di bagian kipas belakang untuk kode kita ya. Kiranya pompa air ini keluar dari bengkel kita tanggal berapa ya, untuk dokumen kita juga kalau besok-besok setelah dipakai, kalau besok balik lagi kita tahu udah berapa lama pompa ini dihidupkan atau dipakai di rumah tangga. Jadi kita pakai kode di kipas, kita tulislah nanti. Ini di tanggal 25 teman-teman ya, di tanggal 25 bulan 10 tahun 2025 ya. Inilah saya. Nah, itu sudah saya tulis ya. 25 bulan 10 25. BES itu artinya betik elektronik service. Terus saya bikin tanda situ gulung sepul. Itulah tulisannya yang saya buat di kipas belakang untuk kode saya ya. Jadi BES itu dari orang tua saya ya, yang telah berpulang. Dia dulu buat namanya betik elektronik service karena zaman dulu intercom di tahun 90-an dia pakai sandi ikan betik ya. Ikan betik dulu zaman intercom ya, kalau tahun-tahun umuran saya yang udah 40-an atau 50-an tahulah itu, kalau dulu pernah ada radio komunikasi yang pakai kabel kawat ya, kawat melintang-melintang dari pohon ke pohon. Jadi disitulah orang tua saya dikenal membuat radio intercom itu, banyak yang menempah sama dia. Disitulah awal mula orang tua saya di elektronik ya. Jadi disitulah sandi betik elektronik service itu, karena dulu orang tua saya punya sandi ikan betik kecil tapi berduri dululah gitu. Masa-masa dulu itulah dia terkenalnya. Jadi kita meneruskan lah apa yang dia buat. Kita juga mengetahui lah sejarahnya dulu seperti apa kami ya, di waktu pas buka bengkel ini, merintis makan nggak makan untuk menjalani kehidupan di bengkel ini ya. Ini udah kita tes berputar teman-teman ya. Alhamdulillah sudah kita tes kipasnya berputar, jadi tinggal kita permanenkan lah pengkabelannya. Ini tadi saya masih belum permanen, saya masih sambung-sambung acak-acak aja lah. Pokoknya yang penting kita tes dulu hidup, udah hidup barulah kita potong lah kabel kapasitornya ya. Jangan nanti sudah kita potong kapasitornya, rupanya kapasitornya nggak bagus, nggak hidup, belum tentu juga kapasitor baru itu hidup ya. Jadi teman-teman nanti sebelum mau permanenin atau mau motong kabel kapasitor, dites dulu kapasitornya. Kalau memang sudah baik, hidup bagus, yang kalau mau dipotong-potong. Jadi kalau misalnya kapasitor bermasalah bisa kita balikkan ke toko. Seperti itu ya teman-teman. Ini sudah saya iketin, sudah saya sambung, sudah saya permanenin, sudah hidup ya teman-teman. Sudah saya pastikan hidup, tinggal menunggu orangnya, tinggal menunggu cair lah teman-teman. Sampai di sinilah video saya. Mudah-mudahan video hitungan-hitungan jumlah kawat sama besaran kawat di tipe Shimizu 116 bit ini bisa teman-teman ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.